Assalamualaikum Pak Karim. Suara saya jelas enggak ya Pak? Jelas, Mbak Sofi. Oh, siap Ulfa. Bentar, saya belum mendownload apa Oh iya, maaf. background. Waduh, Tapi kok gelap kedengaran, sekali. kedengaran, kedengaran. Tadi saya unmute, nggak Oh, itu kedengaran. Mas. Siapa? Kok Ini gelap jelas. sekali wajahnya? Suaranya jelas, tapi Itu punya. yang nggak jelas Iya. wajahnya, Bu. Ini Kalau Bu mau Ulfa ini kan jelas Pak. semuanya ini. Pindah lokasi, geser. Bu, Bu, Bu Ulfa ini jelas semua. Suara dan Nah, nggih, Saya saya di lab AFI ini, Pak. oh, gitu. Nah, ini baru bercahaya ini Bu Sofi. Wah, ya. wis. Ini ada Mas Acong di samping saya. Oh. Loh, oh harusnya maju gini ya Pak. Kalau mundur, Nah, iya. kan saya pakai ini, pakai Coba saya virtual tak background. hidupkan lampu dulu. Oke ya. Mohon minta bantuan dikerahkan mahasiswa-mahasiswanya ya. Kan join Bu. Harus Bu mepet Sofi, laptop. mahasiswanya sudah di Hmm. sounding untuk join belum? Sudah Pak, sudah saya share semua di Memang kan grup di prior kelas. jam 11 mungkin ya. Karena kan Mm-mm. jam 11 mungkin. Ini kurang 2 menit ya. Masih inilah, masih ada. Saya Jalan. kabar-kabar lagi di grup. Hmm. Ya, Zoom sudah dibuka. Gue Yuk, bergabung. join yuk. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Oh iya, makasih ya. Mm-mm. Iya, Waalaikumsalam. Bu Salma belum ini ya, belum masuk ini Bu Salma. Bu Nanti Salma lang nanti masih ngajar. Katanya menyusul, Pak. Nanti urutan yang pokoknya yang siap dulu gitu. Pokoknya masih ngajar ini. Oh, no. Yang siap dulu ini ya Bu Ulfa ini sudah standby. Tadi Pak Fata juga belum kelihatan ini. Di kantor juga Pak Fatah tidak ada ya, Pak? Oh, no. Tapi tadi tak WA siap, motong, motong no. Apa Oh, dia jeng. siap? Oh, tadi saya WA tadi bilangnya siap. Kan semua narasumber sudah tak hubungi semua tadi sudah bilang siap. Masuk Bu Sofi moderatornya juga siap. Mantap. Siap. Siap. Nanti langsung aja kan Pak, nggak usah pakai doa-doa ya. Ya, langsung aja Bu Sofi memandu ini Berarti nanti membuka. saya dikasih izin share screen nanti ya, Jadi nanti Mbak Sofi. langsung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Atabik LC MSI. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Karim SSMA selaku Wakil Dekan 1. Yang saya hormati pula Wakil Dekan 2 Ibu Dr. Izum Farihah SAGMA dan para ketua prodi di lingkungan Fakultas IAIN di lingkungan Fakultas Usuluddin IAIN Kudus ya. Yang saya hormati pula dosen-dosen Fakultas Usuluddin dan seluruh peserta Ihya Ramadan. Selamat datang kembali di kegiatan Ramadan kita dengan tema kali ini adalah Ramadan Bulan Edukasi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat dan berkah ya.
Tak lupa sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Baik teman-teman, Bapak Ibu semua, kegiatan Ihya Ramadan pada hari ini bertema Ramadan Bulan Edukasi yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber hebat kita. Narasumber yang pertama adalah Bu Ulfah Rahmawati, narasumber yang kedua adalah Bu Salma Faatin, dan narasumber yang ketiga adalah Pak Abdul Fatah. Baik, sebelum kita mulai diskusi hangat pada siang hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin. Baik, kegiatan selanjutnya adalah pemaparan materi Ihya Ramadan yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, Ibu Ulfah Mawati MPDI. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada Mbak Sofi selaku moderator kegiatan Road to Ihya Ramadan ya, kalau tadi disampaikan Pak Karim, karena kegiatan inti Ihya-nya akan berlangsung besok pagi. Ini adalah Road to-nya, tadi saran dari Pak Nusan, ini adalah Road to-nya. Itu kegiatan pra acara ini. Kegiatan pra acara Pembukanya ya. ya, kegiatan pembukaannya. Oke, yang ini sudah berlangsung di seri yang ketiga untuk pembukaannya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'inu ala amrutan yawatin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Apet-Tabik, selaku Dekan Fakultas Usuluddin. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Karim SSMA, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Usuluddin, dan para ketua prodi, sekprodi, dan juga seluruh dosen yang ada di Fakultas Usuluddin. Tak lupa kepada seluruh peserta yang hadir pada acara siang hari ini. Disampaikan tadi oleh moderator, ini acara hangat karena acaranya nih siang-siang ini, jadi suasananya sudah tidak panas, Mbak Sofi, kayaknya kelihatannya karena banyak mendung juga di luar. Jadi untuk puasa ini ya masih aman lah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan puasa Ramadan. Intinya kita sudah ada di hari yang ketujuh kalau tidak salah nggih. Ketujuh di Ramadan yang hari ketujuh ya. Jadi dari hari pertama hari ketujuh alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan hari ini kita melaksanakan kegiatan ini. Tanpa nikmat, tanpa kesehatan dan anugerah yang Allah limpahkan, kita tidak akan menjalankan atau ketemu lagi dengan Ramadan. Tapi alhamdulillah dengan nikmat dan anugerah beliau, alhamdulillah kita ketemu lagi di Ramadan yang datangnya hanya 1 tahun 1 kali ini. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Untuk di pembahasan kali ini kita di tim hari yang ketiga di rutunya ini mendapatkan tema terkait dengan Ramadan bulan edukasi. Nah, izin sambil share screen. Di ini saya kasih judul temanya juga masih sama sesuai dengan tema besarnya Ramadan bulan edukasi. Saya rasa itu bisa menjadi satu tema besar sebenarnya yang nanti bisa ada subbabnya. Mungkin nanti ada Pak Fatah, Pak Dr. Fatah, ada Ibu Salma Faatin mungkin akan mengkaji juga dari perspektif yang berbeda dari apa yang saya akan sampaikan. Ini karena ini sebagai pembukaan saya memberikan satu pengantar untuk masuk pada tema kali ini yaitu tentang Ramadan bulan edukasi. Ya, tadi saya sampaikan ya bahwa Ramadan ini
bulan yang kita hanya bertemu 1 tahun sekali. Jadi ketika kita bisa menemuinya kembali, ini satu kesempatan istimewa. Jadi Allah masih memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa ketemu lagi. Jadi ini kesempatan yang tidak bisa kita minta, besok datanglah, itu tidak bisa. Tetapi ya Allah memang merencanakan ini semua. Jadi ketika kita menemui Ramadan kembali, ini menjadi satu kesempatan yang istimewa yang kemudian nanti bagaimana kita bisa memanfaatkan momen kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya nanti akan kita maknai bahwa banyak sekali kegiatan yang itu ternyata banyak nilai edukatif yang ada di dalam kegiatan atau ada di dalam 1 bulan pelaksanaan Ramadan ini. Nah, terkait dengan temanya, yang kedua bahwa kaitannya dengan Ramadan mesti tidak asing lagi dengan yang namanya Ramadan itu dikenal sebagai bulan turunnya Al-Quran. Ketika kita kemudian mengatakan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, kita tahu bahwa ayat-ayat pertama yang diturunkan, yang turun dalam surah Al-Alaq ayat 1-5, terutama mulai ayat 1-nya, itu sangat memiliki pesan edukatif. Kaitannya dengan ayat 1-nya kan Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini di situ kalau setelah letterlek artinya kan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Di sini Allah memerintahkan manusia untuk membaca, mempelajari, meneliti dan sebagainya, segala bentuk aktivitas yang itu punya makna edukatif atau punya makna bersinggungan dengan makna pendidikan. Jadi kalau kemudian dikatakan tema hari ini adalah Ramadan bulan edukasi, itu sangat sangat sesuai atau sangat relevan dengan momen bahwa diturunkannya Al-Quran, kemudian ayat-ayat yang pertama yang turun itu juga ternyata mengandung pesan-pesan edukatif. Tapi saya tidak akan membahas ayat-ayat yang turun pertama kalinya, nanti mungkin narasumber lain di sini. Nah, tadi karena edukatif, memiliki makna edukatif, bulan Ramadan juga bulan spesial, kemudian kita kaitkan bahwa pendidikan edukatif kita maknai sebagai pendidikan. Kalau dalam kata kuncinya, sebuah pendidikan itu sebuah proses, sebuah upaya, atau sebuah usaha. Nah, apa yang dilakukan? Ya, dengan berbagai, kalau dari segi bahasa, pendidikan dari segi bahasa, kalau menurut Abu Dinata dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam, malah ada 13 makna secara bahasa kalimat pendidikan. Jadi, mendidik juga bisa dikatakan sebagai pendidikan, membimbing, mengasuh, mengajar, kemudian membina, melatih. Ini beberapa makna secara bahasa dari kata pendidikan. Kemudian yang ketiga ada perubahan. Jadi namanya suatu proses berarti ada mulai dari awalnya seperti apa, nanti ada treatment prosesnya, kemudian bagaimana perubahan yang akan dicapai nantinya. Nah, itu sebenarnya makna pendidikan secara definisinya ya, tapi itu saya ambil kata kunci dalam berbagai definisi pendidikan oleh para pakarnya atau para ahlinya. Nah, kemudian selanjutnya saya katakan di sini adalah sebagai Ramadan sebagai madrasah Ramadan. Nah, biar lebih enak. Jadi tempat untuk kita belajar atau kemudian kita katakan ini bulan khusus. Nah, untuk kita membina beberapa potensi yang kita miliki. Nah, kemudian di kesempatan yang pertama ini saya ingin melihat bahwa madrasah Ramadan, tapi kita baca bahwa 1 bulan Ramadan ini melalui komponen-komponen yang ada dalam pendidikan. Misalkan yang pertama mulai dari tujuan. Dalam pendidikan ada yang namanya tujuan pendidikan. Nah, tapi kalau di Ramadan ini saya lihat kalau kita lihat dari dalam perintah puasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ini di situ akhir ayat menunjukkan tujuannya, yaitu agar manusia menjadi manusia yang bertakwa. Nah, kalau dalam tujuan pendidikan, nomornya itu bisa dikatakan sebagai tujuan dari madrasah Ramadan
itu adalah menjadi manusia yang bertakwa. Siapa pendidiknya? Ya, siapa yang memberikan perintah, memberikan instruksi istilahnya. Nah, ini atas perintah siapa sih pelaksanaan puasa Ramadan ini? Ya, atas perintah siapa? Sebagai pendidiknya ini adalah Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu ayatnya di surah Al-Baqarah ayat 183. Peserta didiknya siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, berarti siapa di situ? Adalah orang-orang yang beriman. Nah, kemudian materi intinya apa di situ? Materi inti, nah, kalau dalam pendidikan kan ada tujuannya, ada pendidiknya, ada peserta didiknya. Siapa materi intinya? Nah, ada pendidik, ada peserta didik, tentu ada materi yang akan disampaikan. Nah, materinya di sini adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini sebagai perintah intinya. Atau kalau dalam bahasa pendidikan kita kenal sebagai intrakurikulernya, berarti inti yang akan dilaksanakan pada bulan Ramadan adalah puasa Ramadannya. Akan tetapi puasa Ramadan ternyata kalau kita melihat dalam satu bulan ini tidak hanya kita melaksanakan puasa saja, tetapi ternyata banyak sekali rangkaian-rangkaian kegiatan-kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan puasa Ramadan ini. Ya, kita katakan sebagai ekstranya, misalkan sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan juga hadirnya hanya ada di bulan Ramadan. Meskipun itu bukan kemudian menjadi satu kewajiban atau tadi Allah instruksikan melalui surah Al-Baqarahnya di situ kan tidak langsung. Tetapi itu bisa kemudian menjadi ekstranya. Nah, kemudian mungkin banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang bersinggungan atau langsung datang bersamaan dengan adanya materi inti puasa Ramadan itu tadi. Oh, metodenya apa di sini? Ini bukan metode Allah menyampaikan wahyunya ya, tetapi pelaksanaan puasa di bulan Ramadan, pelaksanaan kegiatan di bulan Ramadan ini tidak hanya sekali satu hari selesai, tetapi dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Nah, jadi pembiasaan mulai yang dilakukan dari hari pertama sampai hari ke-29 atau hari ke-30. Ini bisa menjadi satu pembiasaan. Juga yang akan nanti nilai-nilai atau wujud karakternya ini mungkin tidak hanya selesai pada hari ke-30-nya setelah bulan Ramadan, wujudnya bagaimana implementasi dari perubahan setelah 1 bulan ini melalui madrasah. Nah, kemudian yang poin terakhir adalah 1 bulan ini adalah alokasi waktu ya. Lama waktu kita belajar di madrasah Ramadan. Kita tidak bisa karena hanya 1 bulan ya kita besok datang lagi nih Ramadan ya. Itu sudah ketetapannya hanya satu bulan. Nah, jadi alokasi waktunya adalah 1 bulan. Ini kalau kemudian kita baca adanya madrasah Ramadan, kita baca dari berbagai indikator yang biasa kita kenal dalam komponen pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya dalam madrasah Ramadan ini adalah satu proses pendidikan, proses pembelajaran, tidak hanya sekedar jasmaninya saja yang puasa, tetapi juga ada pendidikan akal, ada juga pendidikan hati. Kalau pendidikan jasmaninya ya berarti raga kita yang kemudian melaksanakan puasa. Akalnya kita mengetahui bahwa ini wajib kita laksanakan. Pendidikan hati ya berarti bagaimana kita memaknai dalam menjalankan puasa itu dan dengan segala kegiatan rangkaiannya. Kemudian yang selanjutnya ini saya melihat pendidikan karakter dalam madrasah Ramadan. Nah, ini saya khususkan ini nilai-nilai pendidikan karakter yang saya ambil dari 18 nilai karakter yang ada dari Kemendikbud. Nah, dari Kemendikbud ini punya 18 nilai karakter yang ini akan saya gunakan untuk melihat bahwa ternyata dalam madrasah Ramadan ini nilai-nilai tersebut itu secara tidak langsung ini muncul. Nah, ini dalam madrasah Ramadan. Salah satu yang pertama ini ada religius. Ada religius. Nah, tentu dalam madrasah Ramadan religius jelas iya. Karena apa? Kita melaksanakan religius itu berarti apa yang kita alami dengan melaksanakan atau mentaati apa yang Allah perintahkan, apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Allah memerintahkan kewajiban untuk berpuasa. Nah, ini berarti sudah menunjukkan kita salah satu sikapnya atau nilai karakternya itu adalah religius. Nah, kemudian yang kedua ada jujur. Nah, jujur ini diambil dari mana? Di madrasah Ramadan. Jujurnya ini bisa kita wujudnya ada dalam perilaku puasanya misalkan. Nah, puasa
Nah, dalam puasa kita sudah mulai ada batasnya nih, mulai dari terbitnya fajar sampai nanti tenggelamnya matahari atau sampai maghrib ya, kalau kita katakan ya sampai waktu maghrib datang. Nah, di tengah-tengah itu kalau kemudian kita sudah tahu secara akal, kita sudah tahu batasannya itu. Tapi kemudian kalau di tengah-tengah ada godaan, kemudian ada yang mungkin berbohong untuk membatalkan dan lain sebagainya, itu sudah menjadi hak individunya. Tapi maka menuntut kejujuran. Nah, ini biar tidak batal. Nah, ini bagaimana nih? Oh, padahal kita harus jujur pada siapa ya? Jujur kepada diri kita sendiri. Kalau mungkin masih anak-anak, ada orang tua yang kemudian, ayo sudah puasanya mulai dari tadi sudah sahur, sudah mulai terbitnya fajar dari subuh sampai nanti maghrib. Nah, ini ya bagaimana kita melatih kejujuran itu. Nah, kemudian yang muncul lagi dari perilaku salah satunya karakter mandiri. Karakter mandiri di sini bukan kemudian dia berdiri sendiri. Maksudnya seperti apa mandiri di sini? Nah, ini saya sampaikan mandiri di sini itu adalah kewajiban puasa. Ini adalah sifatnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi memang mandiri melekat pada masing-masing individu. Tidak kemudian satu sudah melaksanakan ya sudah tidak. Nah, tetapi apa ya mandiri masing-masing individu itu ya. Yang saya katakan mandiri di sini adalah bahwa kewajiban puasa di salah satu kegiatan madrasah Ramadan ini adalah sifatnya adalah fardu ain. Nah, kemudian disiplin. Nah, disiplin itu juga sangat tercermin dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan di madrasah Ramadan atau di Ramadan ini. Salah satunya adalah puasa. Puasa itu tadi sudah ada alokasi waktunya. Maka harus sesuai dengan alokasi waktu itu, nggak boleh terlambat ya ataupun mengurangi belum sampai maghrib mendengarnya adzan asar mungkin tidur kemudian tahu-tahu mendengar adzan langsung minum padahal itu adzannya tadi adzan asar bukan adzan maghrib lah ini kan tidak disiplin karena apa waktunya tadi sudah dibatasi jatahnya orang puasa itu ya sudah ada waktunya. Nah ini menunjukkan bagaimana kita harus disiplin di situ. Nah kemudian selanjutnya ada kerja keras. Orang puasa itu butuh kerja keras. Di mana kita dengan segala raga yang kita miliki, fisik yang kita miliki, kemudian kita memaksimalkan. Nah, maka di situ butuh kerja keras dari fisik kita, dari bagaimana kita mengelola emosi kita, itu juga satu wujud dari upaya kerja keras kita untuk biar bisa tahan nih mulai dari awal kasih awal waktunya sampai nanti kalau sudah waktunya berbuka baru boleh kita berbuka, menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu dari yang tidak baik atau kalau mungkin yang suami istri tadi ya istilahnya menahan ya tidak boleh berhubungan dulu nih karena sedang berpuasa. Nah ini itu dari kerja kerasnya. Kemudian dari tanggung jawab. Dari tanggung jawab ya tadi karena sudah dikasih amanat, kita kemudian bagaimana mewujudkan tanggung jawab itu. Kalau sudah sesuai, sudah disiplin, tadi sudah melaksanakan perintahnya sesuai dengan aturannya, ya kita sudah membuktikan itu sebagai sebuah tanggung jawab. Nah, rasa ingin tahu. Nah, kalau tadi saya katakan religius, jujur, mandiri, disiplin, kerja keras, tanggung jawab itu melekat pada masing-masing individu. Nah, kemudian masuk di sini rasa ingin tahu juga kemana? Di dalam madrasah Ramadan, kegiatan Ramadan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kita banyak belajar. Nah, ini kan rasa ingin tahunya Pak, ikut kegiatan ini, ikut kegiatan di tadarus dan lain sebagainya. Ini kan menunjukkan rasa ingin tahu kita lebih dalam karena banyak kajian-kajian, banyak kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama madrasah Ramadan 1 bulan. Kemudian kreatif. Kreatif di sini dalam madrasah Ramadan 1 bulan dari kegiatan-kegiatan yang munculnya banyak kegiatan. Tidak hanya kegiatan dari sisi ekonomi mungkin ya kalau kita lihat sore pulang kerja di sepanjang jalan ini banyak orang yang tadinya tidak jualan menjadi jualan. Banyak orang yang tadinya es teh mungkin ya istilahnya hanya berjualan apa kemudian menjadi mereka kemudian punya daya pikir. Mungkin banyak ternyata. Nah, ini berkah juga kan menjadi di madrasah Ramadan. Nah, kemudian gemar membaca. Nah, ini buktinya apa? Salah satunya adalah adanya tadarus, kegiatan tadarus Al-Qur'an. Ya, mungkin di musola-musola tadarus biasanya ada yang mungkin ada atau tidak. Tapi kalau dalam Ramadan kita kalau malam coba kita mendengar setelah pelaksanaan kegiatan tarawih banyak sekali speaker-speaker musola atau masjid yang kemudian gaung tadarus Al-Qur'an.
Nah, ini kalau dari segi masyarakatnya, dari segi pribadi individunya juga semangat untuk tadarus Al-Quran, gemar membaca di sini saya katakan dengan membaca Al-Quran ini juga lebih tinggi ternyata ketika ada di bulan bulan Ramadan. Nah, kemudian ini toleransi. Nah, kalau tadi lingkup ke individu, kita mulai masuk menambah bahwa tidak hanya kepada individu, tapi kita juga peduli sesama. Ada toleransi. Oh, ternyata bahwa memang di puasa Ramadan juga karena hanya umat Islam, padahal mungkin kita bertetangga dengan non-Islam dan lain sebagainya. Ini ada kesalingan. Atau ketika saya pernah mendengar ketika ada teman bertanya kepada Pak Lukman Hakim Saifuddin ya saat itu sebagai narasumber moderasi beragama, salah satunya kaitan dengan toleransi ketika ada warung yang buka ketika puasa, kemudian ada yang tidak setuju. Kenapa nih kita kan sedang puasa, kenapa kita nggak dihargai? Nah, beliau kemudian menjelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman, kita yang puasa, sebenarnya kita yang harus menghargai, kita yang punya sikap aktif, bukan kita yang minta dihargai, tetapi kitalah yang kemudian menghargai. Ya nggak apa-apa, mungkin ada orang yang non-Islam atau yang tidak puasa yang butuh warung. Nah, ini kemudian beliau menyampaikan seperti itu. Jadi orang yang beriman justru aktif untuk kemudian menghargai, karena mungkin nanti kalau kita punya sikap menghargai, kita juga nanti dampaknya kita yang tidak akan kita rasakan, yang tidak akan kita minta, yaitu kita dihargai, itu akan muncul. Nah, itu kita butuh nanti ada sifat toleransi ternyata yang muncul pada pelaksanaan 1 bulan Ramadan ini. Peduli lingkungan, peduli sosial, nanti ini juga akan muncul sampai akhir ketika akhir di Madrasah Ramadan ada pelaksanaan zakat fitrah. Itu masuk ada di peduli sosialnya. Bagaimana kita tidak beribadah untuk diri kita sendiri tapi juga untuk yang lainnya. Bersahabat, komunikatif, ini pada rangkaian tataran sosial juga sama. Demokratis ini hampir sama juga, bagaimana kita ada menghargai ada perbedaan pendapat, perbedaan kegiatan ketika Ramadan mungkin tarawih ya, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Ini kan juga toleransi, demokratis masuk ada di sini. Nah, kemudian cinta damai, semangat kebangsaan, cinta tanah air, ini saya katakan ada satu dimensi kebangsaan, bahwa ketika kita bisa toleransi, demokratis, kemudian kita bisa peduli ke lingkungan sosial, ini maka kedamaian akan tercipta. Semangat kebangsaan, cinta tanah air, bagian dari iman juga, watan minal iwan. Nah, ini juga menjadi salah satu nilai yang bisa muncul dalam rangkaian kegiatan full di Madrasah Ramadan. Yang adalah menghargai prestasi. Menghargai prestasi ini saya katakan juga bisa bahwa ini bisa Allah yang menghargai prestasinya. Bahwa nanti kegiatan-kegiatan kemudian amalan-amalan ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan ini ternyata banyak pahalanya. Oh, semuanya ini bernilai ibadah. Kalau bernilai ibadah berarti nanti Allah akan menggantinya dengan pahala. Jadi motivasi eksternalnya diwujudkan dalam menghargai prestasi. Nah, ini mungkin itu saja Mbak Sofi. Karena masih ada 2 narasumber lain, kita berbagi waktu. Saya hanya melihat bahwa bagaimana Ramadan sebagai dikatakan sebagai madrasah Ramadan, dan saya melihat daily activity ya istilahnya, kegiatan aktivitas Ramadan sehari dan selama 1 bulan ini dari 18 nilai karakter di Kemendikbud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulfa Rahmawati atas penjelasan yang sangat luar biasa ya. Boleh saya simpulkan bahwa Ramadan sebagai bulan yang istimewa karena diturunkannya Al-Quran, dan Ramadan pula ada kegiatan puasa ya, kita selama 1 bulan berpuasa penuh, kemudian ada kegiatan-kegiatan pendampingnya selain berpuasa seperti sholat raweh dan lain sebagainya. Dan di pesantren atau madrasah Ramadan ini ternyata mencakup berbagai sifat ya, sifat religius, baik itu jujur, mandiri, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, ada sifat-sifat toleransi hingga sifat-sifat nasionalisme yang bisa kita dapat di bulan suci ini, begitu seperti cinta tanah air, peduli sosial, menghargai prestasi, dan semangat kebangsaan atau bernegara. Itu gih Bu Ulfa. Terima kasih Bu Ulfa atas penjelasan pada siang pagi hari ini. Baik teman-teman semua, kita beralih ke pembicara kedua.
Pembicara kedua kita adalah Dr. Abdul Fatah. Selamat siang, Pak Dokter. Selamat siang, Ibu. Ya, baik Pak Dokter. Selamat datang di kegiatan Ihya Ramadan. Kepada Bentar, Pak. Bapak Dr. Aduh. Abdul Fatah, kami persilakan. Silakan, Pak. Saya minta tolong jadikan Co-host. admin deh, co-host nggih. Sampun, Pak, sampun. Sampun nggih. Iya. Oke. Aduh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oh maaf, belum salam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Terima kasih untuk waktunya yang saya hormati dan saya muliakan segenap pimpinan Dekanat Fakultas Usuluddin, seluruh Kaprodi, Sekprodi, para dosen di lingkungan Fakultas Usuluddin, yang saya hormati para peserta, para mahasiswa, dan terima kasih kepada Ibu Sofi yang telah memandu kegiatan kita pada siang hari ini. Saya bicara singkat, kurang lebih 5 menit ya. Ini saya mengambil tema virtual fasting, rekonstruksi makna puasa. Ya, ini memang saya sengaja buat judulnya bombastis ya, sehingga membuat teman-teman, kawan-kawan yang ada penasaran ya. Saya ingin melakukan rekonstruksi terhadap makna puasa yang kemudian saya kaitkan dengan virtual fasting, kemudian nanti berkorelasi dengan apa yang disebut dengan digital civilization, keadaban digital ya. Bukan civilization, kalau civilization itu peradaban. Apa ya, apa keadaban itu, apa Pak Nusan? Kok saya agak lupa, civil pokoknya saya agak lupa, keadaban ya. Kalau civilan, tapi kalau keadaban itu civil apa? Civility, yes, civility ya, civility. Ya, oke, basic meaning ya. Ini makna umum ya terkait Ramadan dan puasa. Dan ini saya rasa paling common di kita semua. Ramadan dari kata-kata aromdu. Aromdu itu maknanya adalah teriknya panas matahari. Ya, ketika ada kata-kata ardu romidoh, maka maknanya adalah tanah yang terbakar karena teriknya matahari. Ya. Jadi kata Ramadan itu dari kata-kata romdu, panas. Maka ketika Ramadan kok panas, ya lumrah, maknanya aja panas kan itu. Kemudian saum itu juga common ya, maknanya adalah al-imsak. Al-imsak itu adalah menahan. Al-imsaku anil muftirat, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu adalah basic meaning dari Ramadan dan saum. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan fasting dan digital civility? Nah, ini saya mencoba melakukan apa yang saya sebut sebagai rekonstruksi makna puasa. Sebelumnya saya ingin menghadirkan data di mana digital civility atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan keadaban digital. Keadaban ini budi pakerti ya, budi pakerti, moralitas, akhlak di dunia virtual. Miris sekali rilis dari Microsoft itu menyampaikan bahwa indeks keadaban digital kita, Digital Civility Index, masyarakat Indonesia itu menempati ranking 29 dari 32 negara di Asia Pasifik. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa masyarakat kita, netizen kita itu ketika di medsos itu garangnya luar biasa. Ya, dalam tanda kutip mudah mencemooh, mudah menghujat, mudah mengolok dan seterusnya. Ya, nah ini menurut saya ini momentum di bulan Ramadan, bagaimana kita mampu memaknai kembali, dalam bahasa saya melakukan rekonstruksi makna puasa, kaitannya dengan ini, kaitannya dengan digital civility kita ini, keadaban digital dunia maya kita yang berdasarkan survei Microsoft ini ya sangat-sangat sangat memalukan atau sangat rendah sekali. Nah, indikator yang
yang dilakukan Microsoft itu apa aja? Ini ada hoax, ujaran kebencian, diskriminasi, trolling, doxing, sampai seterusnya. Nah, maka menurut saya bahwa fasting, puasa yang selama ini dimaknai al-imsak, anil muftirat, itu perlu ada pengembangan makna. Bukan berarti makna yang klasik, basic meaning itu salah, bukan. Tapi perlu ada apa yang saya sebut sebagai rekonstruksi. Bahwa puasa itu tidak sebatas menahan dahaga. Puasa itu tidak sebatas menahan lapar. Tidak sebatas menahan berhubungan badan, tidak. Tapi puasa itu juga termasuk puasa untuk tidak berkata kotor, puasa untuk tidak mencemooh, menghujat, memaki, dan seterusnya. Ya, maka virtual fasting ini adalah puasa dari berkata kotor, menghujat, menyebarkan ujaran kebencian, dan seterusnya di media sosial. Itu maksud saya dengan istilah virtual fasting. Ya, kenapa saya tertarik untuk menggunakan istilah ini? Ya, karena keadaban digital kita itu masih rendah. Nilai budi pekerti kita di dunia digital itu masih rendah, ya. Presiden saja dihujat kan gitu, ya. Jadi apa, ini menjadi PR kita bersama. Maka menurut saya makna puasa itu tidak sebatas tadi minal al-imsak minal akli wa syurbi, tapi juga ada 5 hal, ya khamsun, ya, apa namanya, yang membatalkan puasa ini, ya. Ada al-kadzib, ya, ada apa, bohong, wal ghibah, ya, kemudian ada namimah, adu-adu. Ghibah itu ngerasani, ada al-yaminul kadzibah, yaitu bersumpah palsu, wa nadhr bisyahwat. Nah, ini ketika dikembangkan lagi 5 ini saya bukan konsepsi saya, ini dari Ihya Ulumuddin, ya, dari Al-Ghazali, ya, bahwa yang membatalkan puasa itu ya tidak sebatas makan minum, tapi juga bohong, juga ghibah, juga namimah, adu-adu, dan seterusnya. Dalam konteks yang lebih luas, ya, saya memaknainya, ya, seharusnya ya juga perlu didemonstrasi bahwa puasa itu ya termasuk tidak menahan untuk tidak menghujat, menahan untuk tidak mencemooh, menahan untuk tidak memaki, dan seterusnya. Nah, maka ketika ini benar-benar bisa terimplementasikan, saya rasa akan berpengaruh positif terhadap khususnya perilaku kita, khususnya terkait dengan interaksi kita di dunia maya, yang kemudian saya istilahkan dengan virtual fasting. Itu dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hebat sekali Pak, pemaparannya cerdas sekali ya Pak Dr. Fatah. Terima kasih atas pemaparannya. Boleh saya simpulkan ya Pak, bahwasanya virtual fasting ini menjadi agen perubahan, ya, menjadi apa ya namanya ya, hal yang bisa mengubah kita, hal yang bisa mengubah perilaku kita bersosial media. Yang dulu ketika nggak puasa kita biasanya komentar di sosial media, ketik-ketik sana, ketik-ketik sini. Tapi dengan adanya virtual fasting diharapkan kita juga berpuasa untuk tidak sembarangan mengetik atau berkomentar seenak hati tanpa memikirkan perasaan orang yang diberikan komentar seperti itu, nggih, Pak Fatah, nggih. Baik, selanjutnya pembicara ketiga kita. Assalamualaikum Ibu Salma. Waalaikumsalam. Selamat datang Ibu di kegiatan Ihya Ramadan. Baiklah, pembicara kita Ibu Salmah Faatin selaku Kaprodi Tasawuf dan Psikoterapi. Silahkan kepada Ibu Salma untuk memaparkan materinya pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka suaranya jelas? Oh, jelas. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Yang kita hormati bersama-sama Bapak Rektor IAIN Kudus beserta para wakil rektor, Bapak Dekan Fakultas Usuluddin beserta wakil dekan, seluruh teman-teman Kaprodi di lantai 2 yang sangat
saya cintai, teman ngerumpi di lantai 2 ya, dan seluruh teman-teman Sekrodi yang ada di lantai 2, seluruh dosen Usuluddin, YIN Kudus, mahasiswa Fakultas Usuluddin, dan mungkin ada juga mungkin beberapa yang join dari luar YIN Kudus. Terima kasih sudah kerso apa ya, mangayu bagio di acara yang sebenarnya ini mungkin sederhana, tapi semoga nanti yang kita sampaikan dan beberapa hari kemarin insya Allah penuh dengan kebermanfaatan dan keberkahan. Baiklah teman-teman semuanya dan seluruh hadirin yang sudah hadir di ruang majelis taklim Zoomiyah gitu ya. Alhamdulillah untuk tema pada siang hari ini adalah terkait dengan pendidikan begitu ya. Alhamdulillah untuk hari ini yang ingin saya ulas di sini ya, saya angkat adalah terkait dengan pendidikan holistik ya. Jadi di slide ini saya ingin melihat sebenarnya bagaimana sih unsur-unsur atau aspek-aspek pendidikan holistik yang ada di dalam ibadah puasa Ramadan. Tema ini sebenarnya terinspirasi justru dari Bu Ulfa Rahmawati ya. Terima kasih Bu Ulfa sudah menginspirasi untuk menyampaikan tema ini untuk dikaitkan dengan ibadah puasa Ramadan. Untuk itu tema pada siang hari ini adalah saya ingin melihat bagaimana ibadah puasa Ramadan ini kita lihat dari paradigma pendidikan holistik ya. Jadi pendidikan holistik ini bukanlah sebuah metode tertentu atau sebuah teknik tertentu, tapi ini adalah sebuah paradigma di dalam pendidikan. Meskipun munculnya konsep ini berasal dari Barat, begitu ya, dari Kanada oleh Miller ya, dan sudah cukup lama, kurang lebih tahun 1943 gitu ya. Tapi sudah ada beberapa tulisan yang juga sudah apa namanya semacam mengkomparasikan konsep ini dengan konsep pendidikan Islam, dan hasilnya sebenarnya meskipun apa namanya kalau di Indonesia mungkin pendidikan holistik ini juga sudah cukup lama ya didengungkan, sudah cukup lama, tapi saya tertarik untuk menghadirkan kembali konsep ini atau paradigma ini, karena kalau kita lihat dari latar belakang munculnya paradigma ini hampir sama dengan yang kita alami sekarang sebenarnya. Jadi yang membuat Miller gelisah itu sebenarnya pada waktu itu adalah kok pendidikan ini orientasinya sudah yang skill, kompetensi, kemudian peluang kerja dan lain sebagainya. Sementara sebenarnya diri manusia itu banyak apa namanya terdiri dari beberapa unsur begitu ya. Ada aspek intelektualitas, emosi, bahkan spiritual begitu kan, emosi dan lain sebagainya. Tapi kok justru aspek-aspek ini, emosi, spiritual ini kurang tersentuh di dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Nah, maka kemudian si Bapak Miller ini mengusung paradigma ini untuk semacam mengadakan apa namanya rekonstruksi begitu ya, bagaimana supaya substansi pendidikan itu tidak keluar dari ruhnya gitu. Baik teman-teman, ketika tadi Bu Ulfa mengatakan madrasah Ramadan ya, jadi madrasah katakan puasa Ramadan ini adalah sebagai madrasah, maka tentunya di dalam madrasah itu terdapat pelaksanaan pendidikan yang terdiri dari beberapa komponen ya, nyambung ini dengan materinya Bu Ulfa. Ada pendidik begitu ya, kemudian ada kurikulum atau materi pembelajaran, kemudian ada juga peserta didik. Ini komponen yang sangat utama di dalam pendidikan. Nah, maka kalau kita kontekskan di dalam ibadah puasa Ramadan, ini pemikiran saya begitu ya, nanti boleh dikasih saran Bapak Ibu. Pendidik dalam konteks puasa Ramadan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sementara puasanya sendiri ini adalah menurut saya adalah bagian dari bahan ajar ya, materi ajar atau kurikulum. Kurikulum pembelajarannya ini adalah puasanya ini. Sementara kita manusia di sini adalah sebagai peserta didik. Maka ketika ini konteksnya adalah sebuah pelaksanaan pendidikan, maka ini
memerlukan semacam pemikiran yang serius. Bagaimana kalau dalam bahasa kurikulum tuh CPL-nya jelas begitu ya. Jadi apa sih sebenarnya materi kuasa ini, capaian pembelajarannya apa kan seperti itu. Sekarang lagi trending kurikulum OBE gitu ya, outcome based education. Jadi kalau Pak Woni mengatakan pendidikan yang berbasis manfaat. Ya. Jadi manfaatnya apa? Capaian pembelajarannya apa? Nah, saya kira ini perlu kita hadirkan di sini. Ya. Baik, kenapa pendidikan holistik? Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya pada waktu itu, pada saat munculnya pendidikan holistik, paradigma pendidikan holistik itu memang banyak terjadi fragmentasi di beragam lini, termasuk pendidikan di ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan pada diri manusia pun telah terjadi fragmentasi. Ya, jadi semacam penyederhanaan unit gitu ya. Misalkan kayak pendidikan ini kan ekonomi diri manusia itu kan terdiri banyak elemen ya. Manusia itu kan ada aspek intelektualnya, kemudian ada fisik indrawinya, kemudian ada emosinya, ada rohani kan begitu. Nah, maka ini kok seolah-olah pendidikan ini kok hanya intelektual saja kan begitu. Nah, maka ini kenapa kemudian si Bapak Miller dan kawan-kawan, jadi ada beberapa tokoh yang lain menghadirkan paradigma ini. Nah, menurut beliau pendidikan holistik ini nanti akan alignment, jadi selaras dengan fundamental realities of nature. Jadi ya udah, memang manusia itu elemennya yang tadi 4 itu, maka kudune pendidikan juga mewadahi, ya, mewadahi yang 4 itu. Kemudian kenapa tidak pakai istilah holistik begitu ya, whole, meskipun sama ya, sama keseluruhan, tapi yang digunakan di sini adalah holistik karena menurut Miller holistic implies spirituality. Jadi spirituality-nya itu lebih mengena ketika term yang digunakan adalah holistik, bukan holistik. Nah, begitu menurut beliau yang saya kutip dari bukunya. Sebenarnya visinya apa sih? Visi dari puasa Ramadan ini kalau kita cek di dalam surat Al-Baqarah 184 itu kan endingnya adalah la'allakum tattaqun begitu. Maka ini menurut saya adalah visi dari pendidikan holistiknya puasa Ramadan. Jadi visinya ini sangat develop kalau di pendidikan holistik itu visinya semua aktivitas pendidikan harus visinya itu mengarah pada developing child. Maka puasa Ramadan ini semua aktivitas yang dilakukan di dalam bulan Ramadan itu muaranya atau visinya adalah kepada la'allakum tattaqun. Jadi muaranya di sini. Nah, begitu. Selanjutnya ya, di dalam pendidikan holistik ini ada beberapa aspek ya, ada beberapa aspek yang semacam indikator keholistikan pendidikan. Itu ada balance, ada connection, ada inclusion, begitu ya. Balance itu terkait dengan kalau di sini sudah saya sampaikan, di sini ada keseimbangan ya. Jadi seharusnya pendidikan itu seimbang, jadi menyentuh semua unsur dalam diri manusia. Intelektualitasnya kena, fisik indrawinya kena, emosinya juga terdidik, spiritualitasnya juga terdidik. Jadi harus seimbang. Tidak boleh pendidikan itu melulu pada aspek intelektual, hafalan, ya, nilai, gitu ya, kompetensinya ini dan lain sebagainya. Padahal ada aspek-aspek lain yang memang ada pada diri manusia. Nah, terkait dengan puasa Ramadan, ya, ini saya coba menghadirkan poin ini ya teman-teman. Jadi sisi holisitas ibadah puasa Ramadan menurut saya kalau secara tekstual ini bisa kita lihat di ayat ini sebenarnya. Jadi ada beberapa variabel penting yang ada di dalam ayat ini, yaitu alladzina amanu, kemudian asyam, kemudian ada la'allakum tattaqun. Nah, di sini sebenarnya menurut saya sudah sangat holistik ya. Betapa luar biasa ini yang ini ditegaskan sebagai salah satu hujah begitu ya, terkait dengan kewajiban puasa Ramadan. Jadi alladzina amanu di sini terkait dengan dimensi batiniah. Ini saya mengutip
dari buku Sufi Healingnya Ustadz Mustamir ya ini. Jadi alladzina amanu di sini iman itu adalah bagian dari aspek hakikat ya, yaitu dimensi batiniah gitu. Kalau Islam itu adalah dimensi lahiriah atau aspek syariat, kalau iman itu adalah aspek hakikat atau dimensi batiniah. Nah, kemudian asyam di sini menurut saya adalah syariat, begitu. Kemarin juga disinggung oleh narasumber sebelumnya, Bu Atika kemarin bedanya asyam dengan as-saum, begitu ya. Jadi asyam itu lebih ke aspek syariat, jadi dimensi fisik atau lahiriah. Kemudian kalau la'allakum tatakun di sini saya posisikan sebagai aspek ma'rifatnya atau dimensi spiritualnya. Jadi sebenarnya kewajiban berpuasa ini sudah sangat holistik begitu ya. Ada aspek syariatnya, kemudian ada aspek hakikatnya, ada aspek ma'rifatnya begitu ya. Nah, kalau dalam perspektif Sufi Healing, ma'rifat ini adalah bagian dari hadiah gitu ya, hadiah rasa ya. Kalau di dalam Sufi Healing itu kan apa namanya, Islam itu ibarat pohonnya begitu ya. Syariat itu ibarat pohonnya, kemudian kalau hakikat itu sebagai buahnya begitu. Kalau ma'rifat itu sebagai rasa gitu. Maka ketiganya tuh harus keduanya harus hadir, syariat dengan hakikat itu harus hadir. Jadi tidak bisa salah satu itu tidak bisa. Sementara ma'rifat ini adalah semacam anugerah begitu ketika kita sudah melakukan syariat, kemudian dengan apa namanya, pemaknaan yang baik begitu ya, dimensi batininya ketemu begitu, maka insya Allah apa namanya, kita akan mendapatkan anugerah apa namanya, makrifat atau rasa dari syariat dan hakikat yang kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti bisa dikritisi. Baik, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, jadi aspek yang kedua tadi di sini adalah balance ya, masih balance. Nah, di sini menurut saya ada aspek balance lagi di dalam ibadah puasa Ramadan itu kalau kita cek di dalam ayat 187 surat Al-Baqarah ini, kita melihat di sini ada batasan-batasan begitu ya. Jadi puasanya sampai apa namanya, di sini ya, sampai hatta yatabayyanu lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad minal fajr. Jadi seimbang itu loh, puasanya nggak terus begitu pagi sampai malam, malam sampai pagi. Jadi itu seimbang ya. Ada waktu untuk berpuasa, ada waktu untuk berbuka ya. Kemudian apa namanya, tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari, kalau malam hari boleh begitu ya, dan seterusnya. Kemudian ada itikafnya dan lain sebagainya. Ini menurut saya adalah bagian dari aspek balancing ya, keseimbangan dalam ibadah puasa Ramadan. Luar biasa ini kurikulum puasa Ramadan ini sangat luar biasa. Kemudian poin yang ketiga, di dalam pendidikan holistik itu adalah inklusif. Inklusif itu kalau di dalam bukunya Miller itu dikatakan ini ya, poin yang di slide ini Bapak Ibu, bahwasanya pendidikan tuh apa namanya, sebaiknya begitu ya, atau disarankan untuk bisa holistik ya, menyentuh seluruh aspek tadi. Di situ pembelajarannya tidak hanya only transmission ya, atau sampai hanya pada transaction ya. Tapi kalau bisa itu mohon maaf ini saya salah ketik ya. Yang terakhir adalah transformation ya, transformasi. Ya, ini keliru ya teman-teman. Mohon maaf ya. Transformation ya. Baik ya. Jadi yang tidak hanya transmisi, karena menurut Miller di dalam bukunya, transmission sama transaction itu masih terkait dengan kognisi. Ya. Meskipun transaction lebih interaktif, tapi sebenarnya orientasinya masih kognitif. Sementara kalau transformation ini lebih ke pengembangan seluruh aspek manusia. Meskipun di bukunya Miller dijelaskan sangat banyak sekali bagaimana untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang transformatif ya, ada juga istilah transformative learning ya. Jadi yang berorientasi tidak hanya kepada intelektualitas, tapi juga kepada emosi, bahkan sampai kepada spiritualitas dan seterusnya. Kemudian kalau kita cek di masih di surat Al-Baqarah 185,
saya melihat di sini ada sisi-sisi inklusivitas ya dari ibadah puasa Ramadan. Jadi inklusif itu ada juga di bukunya Millet dikatakan guru itu bisa memfasilitasi siswa-siswanya yang beragam itu dengan beragam strategi pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi dan lain sebagainya. Kalau kita cek di sini Allah sebagai pendidik itu memberikan banyak ruang begitu ya. Jadi lek wong nggak loro puasanya seperti ini, kalau maridon puasanya seperti ini begitu ya, boleh dikodok dan lain sebagainya. Misalkan kita safar ya, safar apa namanya, safar dalam perjalanan yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, bahkan di sini boleh juga untuk apa namanya tidak berpuasa dengan syarat nanti mengganti di hari lain. Dan dijelaskan di situ ditegaskan oleh Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini menurut saya sangat inklusif ini. Allah sebagai pendidik apa namanya? Pendidik materi puasa ini sangat inklusif. Jadi banyak ruang dari manusia itu bisa bagaimana supaya tetap bisa berpuasa meskipun dalam kondisi sakit, yaitu dengan mengkodok dan lain sebagainya. Ada juga sisi inklusivitas yang lain menurut saya dari ibadah puasa, masih di surat Al-Baqarah. Ini di 184 ya, hampir sama seperti tadi ya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi bisa dikodok, nah ini ada juga alternatif lain ya, ada semacam metode lain yang bisa fidyah ya, membayar fidyah, meskipun tetap ditegaskan bahwasanya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, meskipun jika terus berpuasa itu lebih baik, tapi juga difasilitasi dengan apa namanya ruang-ruang bagaimana untuk mengganti tidak puasa dan sebagainya. Dan yang ketiga, jadi aspek yang ketiga yang tadi ada balance, kemudian inklusif, yang ketiga itu adalah connection. Jadi dalam pendidikan holistik tuh harus ada koneksi, tidak terpisah, ya, ada koneksi. Jadi tidak hanya aspek intelektualitas saja, tapi juga apa namanya intuisi, ya. Linear thinking dan intuition. Jadi ada koneksi. Ya. Tidak semua materi itu bisa menggunakan linear thinking, tapi ada juga perlu dihadirkan intuisi. Ya. Jadi kemudian yang kedua mind and body. Jadi ada koneksi antara pikiran dan tubuh. Ya. Supaya sadar ya, ada kesadaran. Ada kesadaran, oh sekarang saya sedang berpuasa, jadi saya tidak boleh ini. Jadi sadar gitu, ada kesadaran, ada koneksi antara pikiran dan tubuh. Saat mungkin pikiran pengen maem gitu ya, tapi oh ya ini sedang berpuasa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah domains of knowledge. Jadi domain of knowledge ada kognitif, afektif, ya, psikomotorik. Kalau dalam puasa ini ada semua ya Bapak Ibu. Dimensi kognitifnya ada, afektifnya ada, psikomotoriknya juga ada. Jadi kalau saya mengibaratkan puasa ini kalau dalam pembelajaran itu kayak experimental learning begitu ya, gitu bener-bener mengalami. Jadi nggak sama gurunya itu nggak hanya diceramahi ini puasa ini manfaatnya ini, tapi kita disuruh apa namanya diminta betul-betul apa namanya mengalami ya, atau experimental learning. Ini loh puasa itu gini loh ya. Kita juga bisa merasakan gitu ya, atau learning by doing istilahnya. Jadi ada koneksivitas di situ terkait dengan domains of knowledge. Kemudian selanjutnya adalah self and community. Jadi dalam puasa ini ada juga terkait, kita tidak hanya puasa secara salih individu begitu ya, tapi juga ada ruang-ruang terkait dengan apa namanya pahala yang berlipat ganda ketika kita memperbanyak sedekah, ya, peduli, berbagi dan lain sebagainya ya. Jadi ini menunjukkan adanya koneksi antara self dan community. Dan yang selanjutnya adalah relationship to the earth. Ini terkait dengan tadi sudah banyak disinggung oleh Bu Ulfa tadi ya, bagaimana tentang apa namanya kepedulian terhadap apa namanya dengan alam ya. Jadi ketika berpuasa ini kita juga apa namanya memperdulikan terkait dengan lingkungan gitu dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah koneksi antara self dengan S kecil dan self dengan S besar ya. Ini kalau saya mengutip bahasanya Pak Mustamir, self yang S kecil itu adalah aku psikologis begitu ya. Saya mengutip, mohon maaf ini ada Pak Mustamir juga ini. Kemudian yang S besar itu adalah aku spiritual ya. Jadi kalau aku psikologis yang self S kecil itu masih yang aku banget ketika ditanya ya,
Misalkan Mas Tador itu siapa ya, seorang dosen dan lain sebagainya. Jadi masih yang psikologis banget, yang ego banget begitu ya. Jadi kalau yang karena Mas Tador ada di sini ya, jadi contohnya Mas Tador. Kemudian kemudian yang untuk S besar itu sudah yang spiritual banget. Jadi yang sudah semacam melebur, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini hanya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Saya kira ini hampir sama dengan yang disampaikan tadi. Mungkin sedikit, semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Salma Fatin atas penjelasan pada siang hari ini. Baik teman-teman semua, izinkan saya memberikan simpulan atas penjabaran Bu Salma bahwasanya pendidikan atau madrasah Ramadan ini merupakan pendidikan yang holistik ya, yang mementingkan balance atau keseimbangan dan koneksi, mementingkan inklusivitas begitu ya. Adanya koneksi dan inklusivitas dan keseimbangan di dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa memetik manfaat dari puasa tersebut begitu ya bersama. Baik teman-teman, memasuki sesi tanya jawab. Saya buka satu termin dulu untuk 3 orang penanya. Silahkan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin bertanya, harap angkat tangan. Menarik sekali loh ini loh. Dari teman-teman mahasiswa ada yang ingin bertanya? Sudah bisa dipahami kayaknya Mbak Sofi. Ya, mahasiswa kita pintar-pintar bersama. Baik, bersama sedikit pertanyaan dari saya yang mungkin Bu. Ketika seseorang itu menjalankan ibadah puasa, tetapi tidak sungguh-sungguh begitu ya, dia tidak bisa mencapai keseimbangan, dia tidak bisa mencapai apa tadi ada hakikat, syariat dan ma'rifat, dia tidak bisa mencapai syariat gitu. Apakah puasanya itu bisa dianggap berhasil begitu? Berhasil atau lulus di dalam kegiatan madrasah Ramadan begitu Bu? Ini untuk saya saja Mbak Sofi. Untuk Bu Salma dan Bu Ulfa. Baik, terima kasih Mbak Sofi ya. Terkait dengan tadi ya yang saya kutip dari Sufi Healing ya, ada dimensi syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Kalau melihat dari visi ya, visi yang dalam surat Al-Baqarah tadi memang untuk mencapai tatakun itu memang harus ada apa namanya dimensi batiniah dalam melaksanakan puasa gitu. Ya memang itu satu keterkaitan dari syariat puasanya juga kita laksanakan, kemudian pemaknaannya kita apa namanya pendalamannya ya dipahami dimaknai betul, bahkan sampai terinternalisasi. Nah kemudian dari situ kita akan merasakan rasa dari apa namanya dimensi batiniah yang kita lakukan. Ya, jadi memang meskipun mungkin belum berhasil di episode kali ini begitu ya. Ini yang wise-nya Allah itu di sini. Jadi misalkan tadi saya membayangkan andaikan kata Mbak Sofi nggak lulus, misalkan Bu Salma nggak lulus, besok nggak oleh puasa munah, itu kan nggak ya. Allah masih memberi kesempatan ujian remedial kalau bahasa pendidikan itu ya. Ada perbaikan nilai, dikasih kesempatan di episode mendatang.
mungkin ada juga yang tidak dikasih kesempatan lagi begitu ya. Jadi bahkan kan ada di hadis dikatakan bahwasanya ini langsung sama saya penilainya kan begitu. Jadi ini menurut saya lulus nggak lulus itu ya memang butuh apa ya, butuh butuh proses ya, butuh waktu ya. Mungkin ada mungkin si A yang sudah bisa mencapai itu, ada yang si B masih proses ke sana, ada yang si C mungkin baru mulai belajar puasa di syariatnya, aspek syariatnya tidak masalah ya. Jadi inilah apa namanya, betapa bijaknya Allah Subhanahu wa taala dalam sebagai pendidik dalam menyampaikan pembelajaran terkait puasa Ramadan. Mungkin itu sih Mbak Sofi menurut saya. Mungkin dari Bu Ulfa bisa ada tambahan. Sudah cukup tadi sih jelaskan Bu Salma saja, istilahnya ya memang karena proses ya, namanya di Madrasah Ramadan itu bukan hasilnya, tetapi memang karena proses pendidikan itu pada ini adalah suatu proses, bukan langsung ini loh kamunya ini hasilnya. Maka tadi disampaikan Bu Salma ketika ini tadi disampaikan kok, oh ini kok kayaknya eh, belum mantep banget, oh belum, ya sudah saya hanya sekedar melaksanakan seperti syariat, ya istilahnya oh, harus puasa tapi tidak bisa, oh, mungkin tadarusnya belum bisa full, oh kemudian mungkin memaknainya secara hati ini belum bisa yang banget gitu istilahnya. Lah ininya kita berdoa kembali semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang amal tali, paling tidak di awal kita sebelum melaksanakan, kemudian kita di pembinaan selama 30 itu kita pernah ditempa hanya hasilnya yang berbeda juga antara satu dengan yang lain, atau hasil apa tidak sesuai dengan rencana kita harapkannya seperti ini tapi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian tadi ada remedialnya bahasa di pendidikannya ya. Nah, kemudian ya hasilnya memang seperti itu ya, ya kemudian ya kita terima isinya seperti itu. Nah, tetapi kita tetap semangat, kita jalani apa yang sudah dilakukan sebagai satu proses, paling tidak bahasanya gini, meskipun tidak 100% mencapai makrifat hakikatnya, tetapi kan di situ syariatnya sudah berapa? Oh, 60% kah atau 70% kah atau 80% kah? Ini kita sudah lewati itu secara baik. Itu saja sih Mbak Sofi. Terima kasih Bu Salma dan Bu Ulfa. Ini di kolom komentar ada pertanyaan Bu dari Mas Aflah Nur Abid ya. Ini pertanyaan. Mohon izin Bu Sofi. Pertanyaannya seperti ini Bu. Apa relevansi puasa dengan protecting the earth, menjaga alam? Justru saat momen puasa ini banyak sekali kita jumpai sampah-sampah dari kegiatan seremonial seperti buka bersama, membagi takjil begitu. Bahkan sahur on the road ya. Ada kegiatan-kegiatan anak muda yang kita lakukan ya seperti buka bersama, membagi takjil dan sahur on the road. Dan kegiatan-kegiatan tersebut justru menghasilkan sampah begitu, Bu. Apa relevansinya, Bu? Puasa dengan menjaga alam gitu. Oke, Monggo. Saya dulu baik. bikin Bu Salma dulu, monggo. Oh iya, saya merasa itu Monggo di usaha. materi saya ya. Jadi harus bertanggung jawab ya. Baik, terima kasih. Itu sepertinya dari Bapak Kuntarno ya, Pak Dokter. Pak Aflah ya, atau siapa ya? Baik, terima kasih terkait dengan connecting to the earth. Saya sedikit mengutip ya, meskipun tidak secara tekstual sama yang disampaikan oleh Miller juga di dalam bukunya Holistic Curriculum, itu mengatakan ketika terjadi kekerasan antar satu dengan yang lain, itu berarti tidak ada interkoneksi antara manusia itu, gitu ya. Jadi dia itu merasa tidak terkait dengan yang lain. Nah, ini saya tarik ke dalam tadi ya, connecting to the earth. Jadi ketika misalkan tadi yang disampaikan oleh fenomena-fenomena ketidakpedulian terhadap alam, itu berarti bisa kita sebut dia itu belum terkoneksi dengan alam semesta, belum terkoneksi begitu. Jadi menganggap alam semesta itu di luar dirinya, bukan urusan saya kan gitu. Sementara dalam pendidikan holistik itu menghendaki itu, ya. Menghendaki manusia itu juga bisa terkoneksi dengan alam. Karena pada dasarnya kita ini juga membutuhkan alam. Untuk makan kita butuh padi, ya untuk gawe bakwan jagung kita butuh tanaman jagung dan seterusnya. Bahkan alam banyak memberikan kita dan kita mengkonsumsi alam itu dengan cara mateni kan itu ya. Padi kalau nggak ditebang kan ya nggak mungkin diselet dan seterusnya.
Nah, ini betapa alam sudah memberikan kita bahkan kehidupan begitu ya, bisa makan, bisa minum ya, air juga dari mata air dan seterusnya. Maka sebenarnya apa yang bisa kita lakukan dengan alam ya harusnya kita berterima kasih dengan alam yang sudah menyiapkan kita ikan ya, telur ya, ayam dan seterusnya. Itu kita harus berterima kasih ya. Kalau nah terima kasih dengan alam inilah sebenarnya salah satu wujud dari terkoneksi dengan alam. Nah, kurang lebih seperti itulah Mbak Sofi. Oke, baik. Terima kasih Bu Salma. Ada tambahan Bu untuk Bu Ulfa dan Pak Fatah? Oke, terima kasih sedikit. Kalau terkait dengan peduli lingkungan, memang kaitannya dengan itu mungkin kasusnya katanya dengan peduli lingkungan ya, bahwa justru ini PR ya kan, mungkin ini tidak hanya terjadi satu ya, mungkin ini ketika akan fenomena ini atau kegiatan kita itu terjadi paling banyak itu yang menumpuk di ketika Madrasah Ramadan. Berarti itu sebenarnya bisa menjadi salah satu upaya. Nah tadi ya istilahnya bagaimana kemudian kita menyelesaikan atau membuat kegiatan lah, bahasanya seperti itu ya, membuat kegiatan, melakukan memiliki aktivitas yang itu tetap tadi ya tetap ada takjil, tetap ada buka-buka, berbagi takjil, kemudian ada sahur on the road dan lain sebagainya. Yang itu bagaimana kita ketika melaksanakan kegiatan itu juga sambil tetap green ya istilahnya ya. Mungkin Green Ramadan ya, ada kegiatan Green Ramadan ini tetap kaitannya dengan kepedulian terhadap sampah itu tadi. Jadi sebenarnya itu materi yang bisa kita usahakan atau dalam kegiatan proses pelaksanaan Ramadan, meskipun ya istilahnya di beberapa titik lokasi pada kenyataannya masih kita jumpai hal yang demikian ketika sudah selesai kemudian sampahnya kemudian menumpuk terlalu banyak. Di sini sebenarnya memunculkan satu kegiatan atau satu upaya mengisi di kegiatan-kegiatan Ramadan itu ya salah satunya dengan pengurangan sampah sisa makanan yang ketika dilaksanakan di waktu berbuka atau dan lain sebagainya. Justru ada masalah, tapi sebenarnya kalau kita manfaatkan masalah itu menjadi satu kesempatan kita untuk berbuat baik yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan untuk peduli terhadap lingkungan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ulfa atas penjelasannya yang sangat lengkap. Mungkin ada tambahan dari Pak Fatah? Pak Fatah? Sudah live ya Pak Fatah? Bapak sudah live mungkin ngajar. Oh iya, baik. Bu Sofi suaranya hilang. Itu ditutup. Maaf. Maaf, tadi masih di mute ya. Baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri diskusi hangat pada siang hari ini, izinkan saya memberikan simpulan atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Bahwasanya sebagai pendidik, Allah itu maha baik dan maha bijaksana ya, karena Allah tidak pernah menilai pada hasil akhir puasa kita, tetapi Allah menilai pada proses bagaimana kita melakukan atau melaksanakan ibadah puasa tersebut, karena setiap orang memiliki ujian ya, memiliki ujiannya masing-masing ketika mereka melakukan ibadah puasa seperti itu. Bahkan baiknya Allah itu selalu memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki ibadah-ibadah puasa kita di tahun yang akan datang. Tapi sekali lagi, untuk memperbaiki ibadah kita di tahun yang akan datang itu juga bergantung atas izin Allah. Begitu. Dan kemudian hubungan pendidikan atau madrasah Ramadan dengan koneksi dengan protecting the earth adalah ketika kita berpuasa, ya ketika kita melakukan atau sedang berada dalam fase madrasah Ramadan,
seharusnya di dalam proses itu kita ada koneksi ya, kita terkoneksi dengan alam. Seharusnya dalam proses berpuasa itu sendiri kita bisa mendalami koneksi kita dengan alam sekitar kita. Kita tidak seharusnya membuang sampah sembarangan ketika ada acara seremonial-seremonial seperti itu. Justru di saat seperti inilah kita seharusnya lebih meningkatkan lagi koneksi kita, lebih peduli lagi terhadap lingkungan kita dengan mungkin setelah acara seremonial tersebut terdapat banyak sampah berserakan kita bersama-sama bahu-membahu membersihkan sampah tersebut sehingga ketika kita datang bersih ya kita pulang dengan keadaan bersih pula di tempat itu seperti itu teman-teman semua. Alhamdulillah kegiatan Ihya Ramadan hari ke berapa ini Bu? Hari ketiga. Episode ketiga. Ya, episode ketiga ya. Selesai kita laksanakan dengan lancar dan hangat ya Bu. Karena tidak panas ini di luar. Baik teman-teman dan Ibu Bapak sekalian, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada perilaku dan tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Sebelum kita tutup acara Ihya Ramadan pada siang hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan peserta Ihya Ramadan. Sampai jumpa lagi pada Ihya Ramadan episode 4. Selamat siang. Terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Salma Faatin, Ibu Ulfa Ramawati, dan Pak Abdul Fatah. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sofi, Bu Ulfa, Pak Fatah, dan Bapak Ibu yang sudah hadir. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Ibu.